Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemunya di siang-siang ya. Ngobrol bareng akhirnya di season 1 kemarin udah habis 5 episode. Sekarang kita udah masuk ke season kedua nih. Tahu lu, kok tumben sih di season 2 nih ada hidangannya banyak nih. Iyalah, kita kali ini sanitizer. progres belum pakai sanitizer belum? Pakai dulu. Mata ya. Oke, sanitizer ya kita steril. BTW ini host yang biasa kemana ini? Positif. Positif miskin. Positif aja dulu. Nggak tahu positif apaan. Ya, jadi kali ini gue ditemenin Bani karena si Ardian lagi nggak bisa datang nih kali ini. Nah, jadi ditemenin Bani. Terus kita kedatangan pemain Persija kali ini nih, Persija Jakarta usia 16 ya, 16 tahun. Elite Pro. Nah, udah ada yang kenal belum ya teman-teman di rumah? Kayak di Google udah ada kayaknya nih gambarnya. Wikipedia juga masuk ya? Udah ada. Oke, langsung aja kita tanya-tanya langsung dan diperkenalkan diri. Silakan Sepa. Nama saya Fafa Seva, umur saya 16 tahun, tinggal di Komplek Kodam, sekolah di SMA 86 Jakarta. Wih, berarti idola dong ya, SMA 86. Apa? Idola kaum hawa dong. Nggak juga sih, karena dekat rumah aja. Ya masa sekolah SMA 86 nggak bangga gitu punya pemain yang di Elite Pro Persija? Ya, Belum tahu sih kayaknya. Belum ya. Sama dulu tadi udah ya keren lah maksudnya. Tapi BTW udah ada yang buat dibonceng lah ya. Tapi sebelum masuk ke menjurus ke dalam-dalamnya, gue pengen nanya nih, Sep. Ngomongnya gua dulu aja ya, gak pengen nyantai ya. Jadi kenapa namanya bisa Seva? Karena dulu tuh ayah penggemar Milanisti. Oh, Shevchenko. Andri Shevchenko. Tapi Kacau. cuma ditaruhin ke Seva, namanya cuma nama panggilannya aja, Iya, Seva. Nggak panggilan. pakai nama lengkap Shevchenko. Enggak. Oh, keren. Rusia. Seva. Hah? Shevchenko orang Rusia dong. Ukraina. Kurang loh. Tapi dulu dia masih Rusia. Ini Soviet. Lu tahu dari mana? jangan Amerika. jangan ngadi-ngadi. Oke, terus Sepa, gue pengen mau nanya di sini terbilang Sepa paling lama ya latihan ya, dari terbentuk awalnya SSB Gagak sebelum dipegang kita juga ya, dipegang sama kita. Dulu Sepa udah latihan di Gagak tuh tahun berapa? Dari usia berapa? Tahu udah usia berapa ya? Dari tahun 2014, Coach. 14. Bisa dibilang legend belum sih? Ya, Legend. belum terlalu sih ya. Belum ya, kan tua banget, tapi SSB kan. 2014 di sini kebetulan langsung ngadain turnamen. Baru kebentuk SSB langsung ada turnamen. Iya. Waktu itu jumlah siswanya berapa sih? Kalau dulu belum ada latihan, panggilan semua. Oh, jadi siapa aja yang ini Siapa aja. panggil. Jadi belum terbilang SSB lah ya. Itu jadi umur 9 tahun ya? 9. jalannya jadi kayak Tarkam ya. Iya. Tapi sebelum itu berarti udah pernah main bola belum? Sebelumnya udah Di main- SSB? Enggak. Oh di sini aja? Iya, di sini aja. Jadi usia segitu pemain cabut-cabut ikut turnamen. Iya. Terus Tapi itu- ada hasilnya waktu itu. Iya, alhamdulillah juara 1. Closing juara. Oh, keren. Iya. Nah, Oke, di tahun 2014 sampai tahun 2021 sekarang. Itu tinggal Sepa sendiri yang masih latihan di sini tuh. Masih ada. Iya, masih Beberapa masih rajin Sepa. ya. Iya, dari usia 9 tahun waktu itu ada lagi nggak sih teman-teman selain Sepa? Banyak sih, Coach. Ada ya kehitung jari lah ya. Tapi dengar-dengar nih waktu angkatan Sepa tuh selain Sepa masih ada di atas Sepa yang pernah tembus ke tim-tim elit lah gitu. Entah itu level Surati Gagap. atau apa. Ada nggak sih? Dari Gagap. Iya, angkatan Sepa. Ada nggak ya? Belum nemu juga sih. Belum nggak? Katanya Belum dari ya? Arema gitu. Arema U18 apa? Angkatan saya Sepa, dulu. di atasnya Sepa 2003 Pak ya? Anak Gagap juga. Iya, nggak ada mungkin. Enggak. Pak. Salah. Belum dengar. Mungkin itu dulu pelatihnya Bang Ajis angkatan Iya, di betul. Sepa dibilang ada yang tembus ke Arema katanya. Gitu, oke. Di Arema, tapi kita bangga juga lah ada si Sepa masuk Persija, jadi suatu ikon juga di SSB Gagak ini.
Oke, sorry, sebelum ke Persija nih, Seva dulu 2019 kita pertama digalak ya, itu Seva udah tembus juga prestasinya tuh. Dibilang suatu pencapaian ya, pencapaian lah ya. Waktu itu PPOP ya, POPB itu pertama kali terbentuk ya. Iya. 2019 itu ikut turnamen di mana? Sister City ya? Iya Sister City. Kok POPB apa emang? Pusat olahraga pelajar Badminton. Bener kan? Berkelanjutan, artinya berkelanjutan. Oke. Iya. Di usia 15-14 itu. Kayaknya sih 14. 14 Iya. usia 14 sudah masuk tim di DKI, POPB. berjenjang secara sistematis tuh, bagus tuh ya. Terus terstruktur dengan ada programnya, dengan pelatih hebat juga kan. Beberapa teman kita juga ada di sana kan. Iya. Nah, haus. Iya, saya minum dulu sambil dimakan. Hari ini kita apa nih? Apa sih? Mengurangi pencemaran polusi nggak sih? Iya benar. Bawa botol sendiri. Mengurangi limbah, bawa botol sendiri. Padahal lebih tepatnya sih lebih hemat. Padahal ini pakai mana juga. Sangat praktis. Ya kita balik lagi ya. Terus di usia 14 Seva udah 14 atau 15 Seva masuk tim POPB. DKI. Di program itu terus Seva ikut kejuaraan di mana gitu Seva? Kalau POPB cuma di Cina doang sih. Cina. Luar negeri. Luarnya di Cina. Itu sebelum pandemi kan? Itu iya sebelum. Tapi sempat ada pandemi juga sih di Cina. Oh, tentang iya. pemerintahan. Oh sebelum Indonesia masuk tapi di sana udah duluan ya? Iya udah duluan. Terus di sana gimana tuh? Apanya? Makanannya dari makanan, cara komunikasi sama orang-orang sana gimana tuh? Waktu Kalau cara komunikasinya pakai bahasa Inggris sih, ada translatornya di sana. Google Translate tak ngomong gitu. enggak ada Enggak, ini ada ada si orangnya yang buat translate-nya. Jadi kalau kita Penerjemah. mana di Penerjemah. bawah dia penerjemahnya. Terus kalau soal makan udah ada ininya, tempatnya masing-masing. Cocok nggak makanan di sana? Halal semua. Tapi Karena cocok sama mulut. cocok sih, malah ada nasi kuning. Jajan dia catering ya di sana. Nasi kuning. Cuacanya gimana di Cina itu? Kebetulan lagi sebenarnya sih musimnya panas banget. Cuma lagi musim hujan sama sempet badai di sana. Sejuk berarti. Lapangannya sintetis. Lapangan sintetis. Panas kan ya sintetis. Mukul ya. Ya kebetulan hujan makanya. Di sana lawan apa aja? Di sana pertama tuh ketemu negara New Zealand. Jadi Sister City ini pertandingan antar ibu kota kan? Benar juga sih. Benar juga atau seluruh negara? Seluruh negara Oh. itu tergantung mau nuruninnya Partisipasi berapa, apa? ya partisipasinya. Jadi lawan New Zealand. Zealand. Terus lawan apa lagi? New Zealand, terus lawan Belanda. Belanda. Terus Eropa juga. Banyak sih. berapa kali main total? 6 sama terakhir mau ke semifinal gagal penalti. Siapa main di besar ya? berapa Iya, kali delapan pertandingan? besar ya. 6-6-nya main siapa? Iya main. Wih, mantap. Jadi siapa udah hitungannya punya caps Iya. internasional lah ya. Siapa tahu di timnas Sister City Belanda itu pemainnya ada yang nantinya tembus ke tim-tim Eropa ya kan? Iya, kayak siapa? Main timnas kita tuh yang Kriping masuk ke Liga Belanda. Bagus. Iya bagus. Bagus. Iya, Bisa. mungkin bisa ya siapa kayak gitu nanti. Kan katanya tadi kita ngobrol di belakang ini, katanya dia mau main di luar negeri. Wih, Amin. luar biasa. Gamba Osaka. Jepang. Aja yang penting luar. Ya, keren. Nah di Cina, gue masih penasaran nih kehidupan di Cina tuh gimana tuh? Waktu saya nyampe sana gimana? Agak apa sama aja sama di Jakarta atau gimana? Iya sih hampir sama sih dari orang-orangnya. Apakah macet? Orang-orangnya Enggak. jorok? Enggak. Di sana lebih disiplin aturan. Sampah-sampah bersih. Oh jadi enak dong ya? Iya. Jadi kalau ibaratnya kalau misalnya taman kayak jalanan tuh tadi jalan Senayan, Jalan Jenderal Sudirman. nah kayak gitu gak? Bisa kayak gitu? Iya bisa dibilang kayak gitu. Cuman perilaku orangnya. Cuma yang paling saya kagumin tuh dari ini lalu lintasnya. Nggak macet. Bukan gak macet, jadi bener-bener tertib gitu. Nggak ada yang Nggak asal nyelonong itu. Tapi mungkin itu di kotanya, nggak tahu kan kita Iya. di perkampungannya gimana. Cina ya.
Tapi itu termasuk ini sih kampung juga tuh. Kan di Qingdao, bukan di Beijing. Oh, bukan Beijing. kota Bukan. utama, ibu kota. Iya, di pinggir lagi. Tapi nyampe ke apa? Ikon negara sana? Tembok Cina. Nah, tembok Cina. Oh enggak. Enggak. Itu angkatan sebelumnya yang ke sana. Yang juara itu. Terus naik pesawat tuh berapa jam pesawat? Delapan. Pukul dong, tapi pesawatnya biasanya Enak enggak sih. sih kalau. Sempat transit sih. Nah, Makanya kan nggak terlalu pegel banget. oke. Terus kayaknya ada yang lewat deh dari latar belakang saya, Pak. Apa tuh? Soal waktu di SSB dulu latihannya apa sih? Biar bisa ke sepak nih, bisa masuk seleksi di POPB. Sebelum POPB Oh, ada latihan mandiri gitu. Ya, waktu digagak. Oh, gimana? digagak. Hmm. Kalau digagak cara latihannya. Dulu Maksudnya? sebelum ada kita. Oh, yang pemanjis paling. Iya. Mungkin ya latihannya ngelatih teknik-teknik dasar gitu. Ya pasti passing udah pasti. Iya. Kalau dulu sih belum nerapin passing exercise gitu ya. Baru passing, dribble, terus shooting. Dasarnya ya. Udah berdasar. Tapi emang usia segitu ya bagus lah dikasih dasarnya Iya ya. sih. Nah, terus selain di sini apakah Sepa ada latihan tambahan di luar atau ada apa SSB latihan lagi di luar atau gimana? Sebenarnya sih kalau itu bukan latihan tambahan sih. Cuma kalau ada dipanggil ikut latihan. Oh, jadi laki-laki panggilan. Bukan juga sih. bukan. Kontek-kontekan. Kontek-kontekan ya. Jadi apa kayak tarkam apa gimana? ya tarkam gitu. Nggak tarkam ya. Nggak tarkam. Development gitu ya. Ya, jadi Iya, kalau ada kayak kompetisi, gitu. Ada kompetisi. terus ada omongan sama Sepa secara baik dengan keluarga juga ya. Iya. Terus menjamin pemain kalau misalnya cedera ditanggung juga gitu. Jangan sampai kalau pemain dipinjem ada sampai cedera kan bahaya jika lepas tangan aja ya. Alhamdulillah begitu ya, untungnya ya, bagus kenal orang-orang yang baik gitu. Nah, terus abis dari Cina saya pernah keluar negeri lagi? Iya. 3 bulan setelah dari Cina ke Malaysia. Apa itu tuh? IJL itu. IJL. Berarti dulu saya ikut IJL tim Tim Indonesia Racing Star. YRS berarti ya. IRS. Itu loh ya, racing star penyanyi. Iya makanya. Sekarang masih ada nggak SSB-nya? Masih ada nggak? Silakan. Kalau usia saya udah kepecah deh. Udah macam. Udah. Sayang banget. Iya. Kalau udah Itu juga pemain panggilan semua sih. Terus dari kompetisi IJL itu apakah satu tim IRS itu berangkat atau gimana? Ada 2 orang. Oh, diseleksi lagi. Diseleksi lagi nanti. Ada berarti ada talent scouting lagi. Ada. Pas lagi liga berjalan tuh ya. Selesai final. Jadi Pas. sudah diselesaikan dulu. Pas seleksinya terpilih nih, siapa misalnya siapa mau Fulani terpilih dari Iya. tim tersebut. Diseleksi lagi atau emang Diseleksi udah? lagi. Oh, seleksi lagi. Dari berapa pemain? 47 deh kalau nggak salah. 47. Jadi dibagi 2 tim. Dibagi 2 tim. 47 bagi 2. Jadi itu rame. Empatan. Ya kurang lebih 47. All Star IJL ya. Iya All Star. Itu berangkat ke Ke Malaysia Sabah. Malaysia. Sabah. Lawannya apa aja? Sahabat Lawan. yang di Kalimantan kan ya? Tim Iya, itu. atas lagi. Sadil Ramdhani sekarang. Sabah. Oh, Kurniawan. Iya. Iya berarti iya sahabat tuh setahu gue dia yang dari Kalimantan. Nah, Itu ketemu apa aja di sana? 10 negara. undangan. negara. Iya, cuma 10. Berapa kali main? Berapa ya? 5 deh kalau nggak salah. Oh, bukan sistem liga berarti ya? Enggak, langsung gugur. Oke, balik lagi dari seleksinya nih. Waktu seleksinya tuh apa aja sih komponen seleksinya? Seleksi Pas lagi mau sebelum berangkat ke Malaysia. ke Malaysia sama Kan ke dari Cina. 47 orang. Oh, Nah, dari 47 orang dikerucutin jadi jadi 20 ya, 22-an. itu udah tim inti apa masih diseleksi lagi? Kalau itu udah berangkat semua. Udah orang semua, berarti cuma sekali tahapan seleksi aja gitu ya? Iya, jadi kita tuh di talent scouting itu sambil berjalan juga liga. Oh iya. Di talent scouting pas lagi liga berjalan jadi Iya, udah sambil terpantau lah ya. Udah terpantau. Iya, terus pas lagi kan dipanggil-panggilin kan tuh 47-nya. Iya. Terus diseleksinya apa? Game aja? Game. Ada tekniknya nggak? Nggak Iya, ada. ada. Oh, game aja, pure game. Terus Iya. pelatihnya dari mana? Luar negeri apa? Tetap dari- Pelatihnya juga dari SSB yang pilihan juga di scouting juga.
pelatih juga harus putih. Iya. Berarti Biasa kita, berarti. kita juga bisa. Masa tuh langsung kayak gitu Mas? Bisa, tapi modalnya Pak. Kenapa? Kenapa dengan modal? Hah? Gel berapa duit per datang? Enggak, kita bakal usaha. Kalau emang itu bisa membangun kita menjadi lebih baik, kita bakal usaha, Pak. Iya, sorry nih. Nah. Ngomong soal JL itu erat kaitannya dengan hubungan orang tua dan anak, karena di JL pasti orang tua pasti datang. Nah, saya Pak pernah ditonton sama orang tua. Sering disupport sama ya, diantar. Bagus lah ya. Nah, terus kalau dari kecil itu siapa waktu milih, kenapa sih siapa suka main bola? Apakah orang tuanya yang ngarahin, udah siapa main bola aja, kan namanya Shevchenko, siapa? Masa siapa jadi pemain basket gitu kan? Ya keturunan juga sih, udah gitu kan juga emang seneng main bola, Oh, sudah hobi bola juga. Selalu sering diajak bapak main Iya, bola. sering. Oh. Tapi bapak nggak pernah maksa buat Nggak jadi pernah. main bola. Jadi malah dukung ya. Iya. Jadi di situ pentingnya Peran orang support tua. orang tua. Oh, gitu berarti gua salah satu faktor orang yang gak disupport ya. Gua gak pernah ditonton main bola. Tapi dapat Mungkin sibuk. Enggak. tapi dapat Hah? Duit? ISC? Duit juga enggak. runner up. Hah? Runner up. Ya modal semangat aja. Modal semangat iseng-iseng main bola, alhamdulillah gitu. Tapi ada rasa berbeda nggak sih dengan main bola ditonton dengan orang tua sama enggak? Pasti timbul semangat yang tinggi. Oh iya, wah kalau mau main bagus gue bakal dibeliin sepatu baru nih, mau bokap gitu ya. Sih. Itu biasanya kalau golin sih. Oh gitu? Wah, berarti sepatunya banyak. Berarti harus main yang striker. Golin. Berarti sepatunya banyak nih. Terus nih, siapa dulu waktu kecil main mungkin posisi semua dicoba ya? Iya. Kiper, Iya. back semuanya. Terus kenapa sekarang lebih nyaman di gelandang? Karena udah terbiasa aja sih Coach. Main di tengah. Iya. Pernah nyoba jadi striker atau jadi wing? Kalau pernah juga sih striker wing, kiper juga pernah. Semua ya. Wah, semua posisi udah Bagus. kayak Hamka. Emang harus begitu kan? Iya, gue Pembinaan. posisi mau belakangan yang penting mah kita inti men gitu ya. Iya pasti itu benar. Apapun itu. Ada yang cerita nggak kira kesan atau posisi mana nih yang paling sulit? Nah, Wing atau main? Kalau dulu posisi paling sulit itu wing. Wing. kenapa? Lari-larian mulu. Iya udah pasti itu. Karena lebih menguras tenaga lebih banyak. Lebih- Tapi kan emang karena mindset kita tuh pemain kalau gua maunya lari. Ya, main bola emang harus lari. Tapi enggak, larinya nih beda. Maksudnya kan kalau kita lihat orang Indonesia tuh ketika dapat bola maunya lewatin 2-3 orang baru masih kan. Waktu itu gue lagi nonton Argentina tuh yang kemarin tuh Iya. di Liga apa? Copa America. Copa America. Gue ngeliat ada ruang space kosong nih buat wing yang buat lari di wing kirinya siapa gitu pemain muda. Dia kagak mau buat dribbling ke dalam lagi, dia memilih buat dipasing lagi ke dalam. Nah, Kombinasi. ya, Display. padahal ada ruang untuk dribbling. Mungkin karena mindset gue kebanyakan nonton Liga Indonesia kali ya. Tergantung ini kayaknya taktikal pelatih juga. Oh iya. Dari setup mungkin. Iya, karena kan kalau misalnya masakan tuh beda kopi, beda Iya. rasa. Oke. Nah, terus dari Malaysia tuh, siapa? Oh, lupa. Di Cina dapat peringkat berapa? Di Cina enggak dapat peringkat. Kalau dari seluruh peserta dihitung Indonesia peringkat berapa? Ya sebenarnya ada 2 tim sih usia saya ngirim. Oh. Kebetulan tim top skor yang itu juara 1. Dia peringkat satunya. Iya juara 1-nya. Timnya siapa? Ya boleh dikatakan peringkat 6, peringkat 7. Oh, ya. Dari aku berapa tahu dari berapa. peserta? Dari berapa negara? Kan Gotia tuh mencakup rame juga ya. Oh, ini liganya Liga Gotian. Gotia. Oh, Gotia di Cina. Tahu gua waktu di Kompas. angkatan itu ke Swedia ya, Gotia ya. Itu yang SKF sih. Oh, beda lagi. Beda. Gotia kan ada di Asia sama Eropa juga. Oh, ini yang tingkat Asianya. Iya di Asia. Tapi New Zealand, Eropa. Itu di Australia pak. Oh, Itu negara yang diundang. Negara yang diundang, Oh, bukan iya. negara yang mengundang. Undangan. oke. Berarti di Cina peringkat 6 atau 7, di Malaysia? Di Malaysia alhamdulillah peringkat 1. Finalnya ketemu apa? Final ketemu Filipina, Makati. Oh namanya Makati. 2 kali ketemu. Pertamanya kalah itu. Terus ketemu lagi sih. Ya, terus Makati mana?
Filipina. Terus gini nih, yang siapa hadapi nih waktu di Cina sama waktu di mana Malaysia itu gimana kira-kira level permainannya, tim-tim atau pemain-pemain dari luar negeri? Apa perbedaannya sama di dalam negeri? Ini dari segi taktik sama fisik itu udah pasti Beda. Tim-tim luar negeri, Tim-tim pemain luar negeri. Balik lagi Lihat dong. Balik lagi kita masuk ke pertanyaan karena tadi ada beberapa problem mengenai perbedaan permainan sama tim luar, terus postur pemain luas. Kita bandingin yang pemain Indonesia gimana tuh? Menurut saya Pak. Udah pasti kualitasan yang pemain di luar lah ya Bos. Dan ya pasti itu dari segi taktik udah pemikirannya dia benar-benar cepat sih dia. Skillful but no vision. Iya, apa artinya? Just stop. Artinya apa? Just stop. Artinya apa? Artinya apa? Punya skill tapi nggak punya visi. Oh, gitu. Lari doang. Iya. Oh, gitu. Jadi fisik juga lebih kuat gitu. Postur pemain sana tinggi gak? Kan Sepat nih Posturnya termasuk iya. terbilang tinggi juga ya posturnya. Terus di sana gimana? Apa rata? Apa beda-beda? Ada sebagian rata, ada sebagian tinggi juga. Berarti Asia yang mana? Asia apa ya? Asia Mongoloid ya. Asia Melayu lah. Perbedaan dari makanan juga kali ya. Kalau di Indonesia kan kita sering makan gorengan. Oh, kita sarapan nasi uduk. Kalau di sana mungkin roti sarapannya kan. Beda. Kita ya sarapan ketemu Santun. Nasi uduk pakai sambal gorengan. Ya. Terus nih siapa waktu di IJL sama di mana sebelumnya Sister City PPOB itu kan siapa bisa mungkin konsisten lah ya ke situ. Ada nggak sih rahasianya atau trik-triknya, tips-tipsnya apa? Harus makan ini, makan es kelapa atau apa gitu? Atau Ada dari batasan rahasia? makanan. Iya ada batasan makanan. Kan kalau kita nggak ada yang mengkontrol tentang makanan kita kan, tapi harus kesadaran dari diri sendiri. Dari siapa sendiri gimana menyikapi itu? Kalau kebetulan sih saya juga dikontrol sama orang tua juga soal makanan. Makanya harus ya kurang-kurangin lah yang instan, yang santan gitu, gorengan gitu. Oke, bisa kita contohnya nih, misalnya Senin sampai Selasa aja deh, Sepa kalau pagi sampai malam tuh makanannya apa aja? Kalau Senin biasanya sarapannya cuma ngeroti aja sih. Roti. Roti, ya Terus? kadang diganti cemil-cemilan singkong rebus, ubi. Terus nutrisi siangnya baru pakai nasi. Ya lauknya nggak usah, kalau minyak tuh jangan terlalu banyak sih. Satu sendok, 2 sendok juga cukup ya. Iya. Paling lauknya ayam, ikan, tempe tahu itu paling bagus itu. Susu malam. Oh, susu. Buah-buahan apa tuh? Buah-buahan selingin antara makan siang sama makan sore. Itu berarti waktu di PPOB sama di POPB sama di IJL ya, yang ke Malaysia. Terus sekarang kan di Elite Pro nih ya. Iya. Nah, di Elite Pro kehidupannya gimana tuh? Di sana kebiasaan. Tunggu, jangan masuk ke sana dulu. Gue mau tanya, ada yang kelewat nih. Selama Sepa menjalani dari usia 14 sudah masuk POPB, terus berangkat sampai ke Malaysia, ada nggak sih reward dari mereka ke Sepa? Ada feedbacknya nggak? Terutama dari tim itu. Apa ya? Nggak, paling ini aja sih. Apakah berbentuk sepatu atau materi, beasiswa, mungkin cuma hanya piagam aja. Piagam. Cuma kalau di POPB ini sangat ngebantu banget sih buat masuk sekolah. Oh iya. Jadi ada suatu rekomendasi karena kan sekolah sekarang ada prestasi ya. Jadi salah satu anak bisa udah menjelang ke negeri ya. Iya. Bisa ngangkat nama sekolah. Iya. Oke. Oh berarti selama ini nggak ada reward feedback dari mereka. Hanya ya piagam aja ya. Iya. Ya, bagus berarti program yang dulu masih dijalanin karena takutnya di usia dini nggak sih maksudnya? Usia pembinaan. Usia pembinaan takutnya kan mindset pemain kita ketika orientasinya tuh ngalahin mikirnya duit. Wah, ini biasa dikasih sepatu nih main di tim ini gitu. Kalau itu salah satu apa ya? Mungkin pengalaman ya.
Iya, dulu zamannya begitu. Abis main dikasih 100.000, abis itu pindah SSB, abis itu pindah SSB nih, abis pindah SSB, wah di sini nggak dikasih duit. Akhirnya gua nggak mau lagi main di SSB situ. Karena nggak jadi pemain. Nggak jadi. Jangan ditiru ya kayak gitu. Orientasinya main. Ya kan? Oke, ya. Terus dari sampai apa POPP, terus masuk ke apa? Main di Malaysia, sepak bola ke Indonesia, menjalani seleksi di Persija. Nah, masuk di Persija ini berat gak sih perjuangannya? Banyak orang nih di Jakarta nih apa pengen main tuh, apa sih cita-citanya main di Persija? Kadang ada gue nanya bocah, Cil, cita-cita lo apa? Gue mau jadi DJ bang, gue jadi supporter dong, bukan jadi pemain bola. Nah, jadi DJ bang. Padahal pengen jadi pemain Persija gitu, bukan jadi DJ-nya. Oke, coba gimana Sep langkah-langkahnya Sep lagi waktu seleksi Persija tuh? Dari awal mau masuk itu. Iya, Berawal dari ini sih, dari ada satu SSB yang rekomendasiin juga buat ikut Piala JTL. Apa tuh? Apa Junior Tangsel League kalau nggak salah ya. Oh, daerah Tangerang. Daerah Tangerang sih Terus? Nah kebetulan di situ main sampai 6 pekan ya, main berturut-turut. Terus sampai ada satu orang, kalau nggak salah ini sih tim apa talent scoutingnya nyamperin suruh ini. Suka lah ngeliat cara main sepak. Iya, suka. Jadi suruh di swab, kan kebetulan lagi ini juga ya. Oh, lagi masa pandemi. Lagi masa pandemi. Disuruh apa pakai surat rapidnya, suruh datang ke Sawangan. Oke. Terus di indikator seleksinya tuh apa aja? Apakah ada tes passing, tes passing, atau game aja di seleksinya apa aja? Nggak banyak, ada passing exercise itu ada tuh. Apa aja tuh, kayak gimana tuh? Passing ini gimana sih? Passing exercise. Passing berpasangan. Iya, passing berpasangan kayak gitu. Iya, passing ya. Terus ada ini 1 lawan 1 pasti. Yang pasti itu game ada. Sama kayak udah ikut latihan biasa aja sih. Oh, seleksinya sambil dilihat gitu. Oke. Nah, lagi seleksi itu dari berapa banyak sih orang yang mengikuti seleksi di Persija tuh? Kemarin tuh ada 24-an sih. 24 orang? Iya. Oh, udah terpilih 24? Iya, itu baru dipanggil seleksi. Jadi misalnya ada kecoret dipanggil lagi, dipanggil lagi. Oh, makin banyak. Jadi secara internet ya, terbuka ya. Bagus sih itu. Iya, daripada seleksi terbuka langsung 500 sampai 1000 orang kan. Siapa Udah yang kondisi juga. Emang dalam syuting pengen main sehebat apa? Iya. Oke, jadi lebih gampang juga kan ngeliat pemain. Dan akhirnya di sana kontrak. Iya, dikontrak. Selama 4 tahun. Wah, 4 tahun, jangka panjang. Berarti bisa sampai tim senior ya kalau rezeki. Iya, amin. Ini sekarang aja baru tahun ini ya? Tahun ini 16 kan? Iya, 20. 20. Kontrak jangka panjang. Biasa. Itu tergantung kitanya aja sih. Performa itu ya. Masalahnya. Berarti pintar-pintar jaga kondisi ya. Iya. Terus selama di Persija ini ada rasa apa nih Sepa nih menjalaninya? Apakah main bolanya makin pede ataukah malah sebaliknya menurut? Iya. Main bolanya makin ini sih lebih percaya diri. Biasanya kalau dulu tuh ngadepin ini masih agak gugup kan ya. Iya, kalau ketemu lawan ya wajar lah ya. Iya, dulu gue kalau main pak udah gampang nih ngerebut bola dari SMA. Gue sekarang susah cuy ngerebut ya cuy. Mau ngambil gue cek. Gue mau ngambil gue ke kolong nih. Ada ketutup badan saya. Nah, terus selama main di sana pernah sparring sama senior nggak sih? Iya, udah 2 kali. Itu sparring sama senior itu yang pemanggilan pemainnya. Jadi dari usia 16 sampai 20 pemain yang terpanggil bisa sparring sama senior. Siapa pernah? Alhamdulillah 2 kali. Main posisi apa? Di center back. Center back. Oh, malah berubah sekarang jadi center back, bukan gelandang lagi. Iya. Ini kebutuhan pelatih. Kebutuhan. Tapi ngeliat dari postur juga. Iya, dan benar. Punya potensi. Iya, postur tinggi, mainnya tenang, wah stopper nih gitu.
Yang pasti dia Berarti lagi stopper ketemu strikernya Marco Simic dong. Iya. Iya kemarin Gede banget. satu timnya berarti itu yang akademi semua. Iya. Yang pro satu tim itu. Iya satu tim. Keren. Mantap. Terus hasilnya skornya berapa sih? Kalau awal sparring itu menang kan 2-1 hasil skornya. 2-1 menang? 2-1 Kok bisa ya sudah kalah? Nggak tahu sih. Itu juga belum lengkap loh timnya. Oh, belum ada ini ya, masih Iya. fase libur waktu itu ya. Terus Ya, kedua? yang kedua, wah bener-bener dihabisin. Dihabisin. Berapa? 5-0 apa 6-0 deh. Wih. Itu ada 6-1. Ada semua pemain yang lengkap tuh. Iya ada. Yang seniornya. Tapi masih jebolan tim. Itu pun jebolannya penalti coach. Oh, karena buat pelanggaran. Iya. Keren loh, Iya, kalau pertemuan keren sih. pertama aja bisa menang 2-1. Nah, dari situ saya bisa ngambil kesimpulan nggak pemain senior yang di Persija sama pemain yang lagi itu pernah dihadapin di IJL, di Sister City, Apa ada perbedaan? bedanya nggak? Beda lagi di kualitas. Udah senior ya? Udah senior. Pemain pro. Karena kan kalau misalnya bertemu yang seumuran udah tahu gerakannya, Udah tahu. mau ke kanan nih, ya udah tutup kanannya. Iya, udah baca. Udah tahu. Tapi kalau yang udah nyampe level profesional, kadang kita mengambil tuh makanya banyak orang bilang teriak, jangan ambil sekali, Iya. jangan ambil sekali. Makanya kalau ambil sekali kan kadang suka ketipu Iya, gitu. lewat. Kayak gitu. Sempet minder nggak waktu main profesional? Mungkin mindernya gini. Makin deg-degan Iya, gitu. ini pemain yang biasanya Yang boleh di buat TV nih, iya. sekarang pada depan Oh. langsung. Marco Simic, Rico, Enggak juga sih. nggak minder. Dia nggak minder. Udah biasa aja. Iya biasa aja. Karena kita juga belajar juga dari dia. Mereka juga merangkul juga. Iya. Pengen ya masuk Persija gitu ya. Tapi sayang. Udah gitu utama. Nggak ada yang banyak perubahan. Nah, di sana tuh kan tagline-nya menuju tim utama tuh ya, di mesnya. Kegiatannya atau kesehariannya, rutinitas pemainnya tuh biasanya ngapain aja? Apa nge-gym atau biasa stretching atau kegiatan apa tuh? Sebelum latihan. Kan dibagi-bagi tuh jadwalnya. Jadi ada yang nge-gym dulu, ada yang latihan dulu. Dibagi ini berapa ya? 3 set sih kalau masalah nge-gym. Lumayan kamu jalan sini ke gimana sih? Sawang. Jauh nggak sih dari sini? Kayak 3 lihat 30-an. Oh, dekat lah ya. Lurus aja. Kalau dari rumah gua 2 jam. Makanannya gimana di mes Persija itu? Kalau makanannya ya, kemarin tuh sempat pernah nyicipin dada ayam sama ini singkong rebus sama wortel. Rebus semuanya. Rebus semua. Kan Persija lagi itu sempat ada sesi cooking class ya, Iya, sama ada. Ryuji. Jadi makanannya selalu yang rebus. Minuman-minuman apa jus atau apa gitu? Apa minuman susu protein? Nggak. Enggak belum pernah nyicipin sih. Jadi semuanya cuma rebus. Rebus. Nggak ada bumbu-bumbu tambahan. Enggak ada. Belajar masak sendiri. Nah, keren. Persija. Ada lagi kan? Apa lagi ya? Visi. Ini motivasi buat Iya, adik-adik. kasih masukan buat adik-adik nih biar kayak Bang Sepa bisa ke Cina, Malaysia, bisa masuk POPB, bisa Persija, Elite Pro, gimana nih? Kasih tips-tipsnya. Ya semangat terus aja buat latihannya ya. Terus jangan pernah pantang menyerah. Tetap semangat. Udah Jangan lupa ibadah juga. jangan Satu lagi nih. Nomor 1. Waktu main bola kita keseharian atau apa pasti pernah ngerasain jenuh. Siapa juga pasti Iya. pernah kan ngerasain jenuh. Itu gimana cara Ngatasin. mengelola jenuh itu? Karena pasti nih anak-anak semuanya pernah mengalami jenuh. Kalau jenuh ya, kalau dari apa? Dari pas main bolanya apa setelahnya? Semuanya pas main bola atau setelah bosen gitu main bola. Kalau saya sih biasanya setelah main bola itu jenuh. Kalau main bola tuh udah di dalam lapangan nggak pernah Nggak sih. pernah jenuh. Kalau setelahnya aja. Gue malah sebaliknya, gue udah di lapangan kan dulu waktu bosen nih latihannya gini-gini terus habis materi nih, Senin latihannya gitu, baca sama gue Selasa latihannya nih, Rabu latihannya nih, males sudah latihannya gitu. Jadi meskipun siapa dikasih latihan passing exercise terus nggak pernah jenuh. Enggak. Selalu Jalan. motivasi semangat ya. Kadang ada pemain yang nyepelin betul ya. Latihan gini-gini doang mah, anak
usia 9 ini. Iya, padahal Ribet. manfaatnya Nah banyak. itu penting, paling penting ya. Jadi nggak pernah bosan ketika latihan ya. Iya. Terus kalau latihan nih, saya mau latihan di Elite Pro itu seminggu berapa kali? Nggak nentu juga sih, kadang 4 kali, kadang 3 kali. Pernah nggak seminggu full main bola semua tuh? Enggak. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Jadi selalu ada waktu buat rest. Iya. Nah itu juga nih, mungkin salah satu apa ya fenomena anak-anak sekarang ya, bahkan di usia 11 sekarang kan ada yang latihan hampir tiap hari. Ya. Semakin sering berlatih Training. biar dia apa ya pengen tembus. Cepat naik. Iya. Mengejar target. Kalau itu bumerang. Nah betul, akhirnya nggak ada waktu buat istirahat. Iya. Jadi saya kok selalu punya 1-2 hari buat istirahat. Iya, 2 hari. Dalam 1 minggu. Jangan sampai jenuh lah. Nah, betul. betul. Bener. Iya benar. Ibarat kata kalau motor dipaksain kerja tiap hari kan bisa. Iya sih. Tiap hari pasti jenuh itu. Nah, saya sering melihat nih di usia Yot, habis latihan sorenya, malamnya futsal. Wah. Besokannya main lagi. Sering gua tuh Turnamen tuh. Snapgram gitu. Ah, Sore di latihan ya iya. kita. Malamnya futsal. futsal. Iya. Bukan manusia. Benar. Robot berarti ya. Tapi mainnya makin pinter nggak? Gak tahu ya aja. Mungkin karena gengsi pengen nunjukin sama teman-temannya bahwa gua punya sesuatu Iya. hal yang berbeda gitu sama mereka. Yang penting jangan sampai jenuh, Iya. overtraining dan cedera. Saya nggak pernah ngalamin cedera. Pasti itu. Pernah ya? Pernah. Pernah kehilangan motivasi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Malah semangat buat bangkit gimana Iya. cara sembuh. Cara ngebalikin lagi performa. Ya, punya mental. Iya. Jangan kena mental. Pasti itu mental terutama. Mantap. Udah lah, cukup lah ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Saya Terima selalu kasih. udah sukses selalu. Ya sambil makan tuh udah lama ternyata. Saya haus. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya di season kedua ini. Mungkin kita nggak tahu bakal mengundang siapa ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen di YouTube kita di Kick Off SSB Gagak Muda. Terus? Gagak Muda. Iya. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ban, itu ntar lu upload di Google Drive. 7 menit.